Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Beni Ramdhani kita minta untuk hadir. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Heboh inisial T disebut aktor di balik bisnis judi online. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani secara terbuka ke publik dan dalam rapat terbatas kabinet. Presiden Jokowi disebut hanya mengaku terkaget-kaget mendengar informasi tersebut. Namun belakangan Jokowi menyebut tak tahu menau. Beni Ramdhani pun dipanggil Barreskrim Polri untuk dimintai klarifikasi Senin ini. Lantas siapa sosok T yang disebut mengendalikan judi online di tanah air? Inisial T di balik bisnis judi online. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Selamat malam, Mas Pratama. Ada Sugeng Teguh Santoso, Kepala Ketua IPW Indonesia Police Watch. Selamat malam. Pejabat negara dong. Ya nggak apa-apa dong, aminkan dong. Selamat malam Pak Teguh. Ada Pak Danang Trihartono, Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2 PPATK. Selamat malam Pak Danang. Ya, malam. Ada Pak Santoso, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat. Oke. Dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat malam Bang Usman, terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Labuan Bajo malam hari ini. Selamat malam. Dan saya harus declare ya bahwa kami sudah mengundang Kepala BP2MI Beni Ramdhani ke studio dan kami masih terus berusaha untuk menghubungi, tapi tampaknya Pak Beni Ramdhani baru selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim. Kami akan mencoba mengkontak Pak Beni melalui sambungan telepon nanti. Dan seperti biasanya, karena teman-teman pemilih muda ataupun teman-teman muda ini tadi masuk dalam jajaran para pemain judi online. Semoga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini bukan para pemain judi online. Malam ini hadir langsung di studio CNN Indonesia ada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Pembangunan Jaya. Terima kasih. Nanti teman-teman boleh memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan kritik kepada pemerintah ataupun stakeholders kenapa sulit sekali memberantas judi online di tanah air. Saya mau langsung dulu ke Pak Usman ya, ke Bang Usman. Bang Usman, pemerintah sudah membentuk Satgas Judi Online. Salah satu anggotanya adalah Menkominfo dan juga Anda dan juga Dirjen Aptika. Dan Indonesia bahkan tercatat sebagai negara yang para pemain judi online-nya ini paling banyak di dunia. Di Asia juga paling banyak, di dunia juga paling banyak. Sebetulnya kenapa sulit sekali bagi pemerintah untuk bisa memberantas judi online? Ya, tentu ada sejumlah faktor ya. Yang pertama ini kalau saya sering menyebutnya ada supply dan demand. Ya, supply-nya itu dipermudah dengan adanya teknologi. Ya, apalagi kalau kita dengar berita, kita baca, kita tonton, server ada di luar negeri dan kita sudah melakukan penutupan akses internet dari Kamboja dan dari Davao, Filipina. Nah, kita juga terus melakukan take down ya konten-konten judi online, juga pemblokiran. Dalam kurun waktu 1 tahun kita sudah memblokir 2,5 hampir 2,6 juta konten judi online di media sosial maupun dalam bentuk situs atau website. Ya, tetapi memang masih muncul bahkan juga menyusup ke situs-situs pemerintah dan situs-situs pendidikan dan itu sudah kita lakukan kita lakukan counter ya begitu ya, kita sudah meminta BSSN juga untuk bagaimana melindungi situs-situs pendidikan maupun situs-situs pemerintah judi online tadi menyusup begitu. Nah, kemudian dari sisi demand ini memang
tuntutan atau kebutuhan masyarakat ya tadi datanya sudah dipampangkan, transaksinya juga banyak begitu. Nah karena itu untuk memutus kebutuhan ataupun demand tadi kita melakukan edukasi, melakukan pencegahan. Nah dengan dua bagian Satgas Pemberantasan Judi Online, baik penindakan maupun pencegahan, ini kita berharap bahwa ya judi online bisa kita kurangi begitu. Oke, harapannya adalah judi online bisa dikurangi, tapi angka yang tadi terpaparkan justru angkanya meningkat pesat pemain judi online di tanah air nih Pak Usman. Pemerintah dianggap kurang tegas membatasi persebaran judi online di platform-platform. Ini bagaimana? Kalau itu kita sudah melakukan takedown tadi saya sampaikan. Ada 2,6 juta, hampir 2,6 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Itu adalah bentuk ketegasan, kemudian juga kita sudah blokir ya situs-situs ataupun website. Nah kita juga sudah berbicara dengan sejumlah platform ya, untuk bagaimana mereka bisa menemukan teknologi yang bisa mencegah tadi, karena memang rezim sosial media ini kan rezim takedown. Jadi dia muncul dulu, kalau dianggap negatif baru di take down. Dia bukan rezimnya sensor begitu ya. Tetapi kita tetap melakukan itu ya, misalnya kita mengirim surat ke semua platform ya agar mencegah iklan-iklan judi online. Karena kalau iklan ini kan pasti kulo-nuwun dulu sama platformnya karena kan bayar dia di situ. Nah ini para platform akomodatif, kita juga terakhir menyurati surat peringatan kedua kepada Telegram ya, dan kita ancam untuk kita blokir Telegram. Kalau Telegram diblokir itu satu aplikasi harus kita blokir karena dia sifatnya privat. Dan setelah peringatan kedua Telegram akomodatif, di Telegram sebetulnya tidak banyak ya kalau data yang paling banyak di mana Pak Usman? Paling banyak di Facebook. Paling di Meta, banyak di ya. Meta. Ya paling banyak di Meta. Itu dari data yang kita take down. Jadi paling banyak di Meta, kemudian apa langkah tegas pemerintah nih kepada Meta? Ya, kita sudah menyurati ya Meta seperti saya sampaikan tadi. Ya kita juga mengatakan bahwa bisa dikenakan denda 500 juta ya, bahkan per konten, ya itu dikatakan oleh Menteri Kominfo. Ya dia juga kalau take down itu semua akomodatif ya. Kita mintakan take down maksimal 1 kali 24 jam, mereka akan melakukan take down begitu. Oke, tantangannya apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberantas judi online ini, Bang Usman? Ya, tantangannya itu tadi ya, kemudahan teknologi. Ya, ketika kita take down, kemudian dia bisa muncul lagi, ya dia bisa muncul lagi dengan domain baru, bahkan dia dengan keyword baru, ya kemudian bahkan menyusup tadi yang saya sampaikan ke situs-situs pendidikan, ya situs pemerintah begitu, dan polisi juga sudah menangkap kalau kita baca berita 2 pekan atau 3 pekan lalu, dan mereka yang ditangkap itu yang sering menyusupkan situs-situs judi online ke situs-situs pendidikan ataupun situs-situs pemerintah. Oke, saya mau ke Pak Pratama ya. Pak Pratama, kalau dilihat tadi penjelasannya Bang Usman bahwa memang pemerintah sudah menindak sekitar 2,6 juta ya selama 1 tahun. Tapi tantangannya ternyata ada karena teknologi terus berkembang. Mereka menyusupkan ke dalam berbagai platform. Memang hanya itu saja atau Anda melihat ada faktor lain seperti kebocoran data itu ikut berpengaruh nggak sih sebetulnya? Jadi begini, yang disampaikan Pak Dirjen tadi menurut saya sudah baik lah ya. Ada usaha untuk melakukan minimalisir iklan judi, permainan judi yang bisa diakses warga. Tapi kalau menurut saya masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Dengan cara apa? Sebenarnya gini, di antara 2,6 juta website yang diblokir tadi, itu sebenarnya bukan berarti bahwa itu kita menyetop judi online. Enggak, orang main judi tetap bisa. Orang bisa pakai aplikasi, dia bisa pakai web yang nggak usah pakai URL, itu dikasih oleh customer service-nya gitu, dia bisa ngakses. Jadi di antara jutaan website itu, di antara ribuan website itu,
dia itu hanya ngarah ke 3 atau 4 IP saja yang digunakan permainan judi online. Jadi ketika yang diblokir itu adalah website, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap permainan judi online. Orang main judi online tetap bisa. Kenapa? Karena IP-nya nggak diblokir. Nah, harusnya yang diblokir itu adalah IP address yang digunakan untuk melakukan permainan. Dan itu gampang sekali kita ngeceknya. Saat ini kan nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan ada tim Satgas gitu, dia daftar aja di online, nggak apa-apa kan, paling rekeningnya dideteksi oleh PPATK. Kan ngomong dulu, saya untuk ngetes ya gitu. Itu begitu nanti daftar, akan dikasih tahu tuh. Hari ini linknya mana ya gitu. Besok ketika diblokir nanti linknya mana. Itu akan ketahuan gitu. Jadi kita kalau kita pakai handphone atau komputer, kita masukkan, kita cek ke network analyzer gitu, kita bisa tahu arahnya IP-nya itu larinya kemana. Nah, itu yang harus diblokir. Kalau website yang diblokir 1 tumbuh 1000 dia. Sekarang itu orang membuat website itu sekaligus beli 500 domain, langsung diisi cloning isi websitenya, jadi dia gitu. Nah, oleh karena itu kenapa itu langkah yang harus dilakukan gitu. Memblokir IP-nya. Memblokir IP address untuk permainan gamenya gitu. Nah, yang kedua adalah kalau menurut saya selain pemblokiran IP address, ini kan ada 2 cara ya untuk memberantas kalau menurut saya ya gitu. Yang pertama secara teknologi, yang kedua tangkap bandarnya. Ya, tangkap bandarnya udah selesai nih. Kalau kita bisa. Ya, ini masalah teknologi gitu. Kalau kita menggunakan handphone, menggunakan komputer, ada IP address-nya, itu kita bisa deteksi. Larinya kemana itu bisa kita deteksi. Gitu. Ini operasinya dari mana? Walaupun dia sediakan VPN. Jadi sekarang ini agen-agen judi online itu memberikan VPN gratis, Pak. Jadi kalau kita masuk, ini pakai VPN nih, nggak akan bisa deteksi oleh pemerintah gitu. Tapi tetap nanti akan ketahuan IP-nya larinya kemana gitu. Yang pakai itu juga nggak akan banyak. Sehingga kalau itu diblokir, orang nggak bisa main. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rekening. Nanti PPATK mungkin akan lebih banyak ngomong. Rekening ini, kalau misalkan setiap ada indikasi ini digunakan untuk deposit, blokir aja gitu. Nah, cuma masalahnya kan kita akan berhubungan dengan hukum ya. Ada berhubungan dengan hukum perbankan, yang butuh ada laporan dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Satgas Judi Online ini adalah satgas yang sangat bagus sekali kalau bisa bekerja secara maksimal gitu. Karena apa? Secara teknologi gampang. Orang-orangnya nih, CS-CS-nya gitu. Dia menggunakan SMS untuk pengiriman iklan gitu kan. Dia menggunakan WhatsApp dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita deteksi sebenarnya, bisa kita tracking, ada alatnya itu. Polisi punya alatnya, kejaksaan punya alatnya kalau mau pinjem. Badan Intelijen Negara punya alatnya kalau mau pinjem gitu. Itu tinggal di tracing, ketahuan. Secara teknologi masa dari Kominfo tidak tahu sih bahwa caranya adalah memblokir IP address bukan website-website itu? Ya mungkin sudah tahu tapi mungkin belum dilakukan gitu, atau mungkin sudah dilakukan tapi dia ganti lagi. Ini gitu. masalah political will. Tapi gantinya itu nggak akan banyak-banyak, ya itu aja 5-6 IP address, nggak usah blokir 1 juta 2 juta, nggak usah. Ini aja diblokir gitu. Orang nggak akan bisa main judi online, saya jamin itu. Silakan gitu. Bang Usman. Jadi daripada memblokir 2,6 juta website yang satu diblokir tumbuh 500.000 lagi, tadi kalau kata Pak Pratama lebih baik ya memblokir secara teknologi IP address-nya aja dan VPN-nya tadi. Ya, itu sudah kita lakukan. Tadi yang saya sampaikan, kita memutus akses dari 2 negara, Kamboja dan Davao, itu kan memblokir IP address. Tapi kenapa masih sulit, Pak Usman? Masih banyak yang muncul? Ya, itu tadi ya. Udah berapa persen? Lewat VPN. Ya, kalau kita lihat ada sekitar 40-50% ya yang sudah terjadi pengurangan. Ya, tadi memang angkanya terus meningkat, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, saya kira angkanya lebih dahsyat dari 2,5 juta itu begitu. Jadi udah diblokir tapi masih baru 40-50% nih Pak Pratama. Iya, tapi yang maaf ya gitu, tapi yang keblokir itu adalah websitenya. Sekarang ini kalau kita lihatnya. Tapi tadi dikatakan yang udah diblokir IP address-nya. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan timnya sana gitu. Tapi harus secara logika, kalau itu diblokir, kita nggak akan bisa main tuh. Barusan tadi saya cek ada teman main judi online dia masih bisa. Gitu. Artinya apa? Ini masih online ini, game ini masih online, masih main gitu. Dan mainnya di situ-situ aja gitu. Dia dikasih URL, kemudian dikasih IP address, ya udah di situ aja mainnya gitu. Dan itu semua orang yang main gitu. Player-player itu yang dibilang sampai jutaan itu, semuanya itu hanya main ke beberapa IP address itu aja. Nggak ada yang lainnya. Jadi ada ribuan iklan, ada ribuan website
Iya. Yang dimainkan gamenya sama semuanya. Oke. Gitu. Semuanya sama itu. Bandarnya cuma 3 atau 4 aja. Oke, bandarnya 3 atau 4 udah disebut Iya. sama Menkominfo. Nanti saya akan bahas soal itu. Saya mau ke PPATK. Kalau tadi kan data kita dari 2017 sampai 2022 ya, Pak Danang ya. Artinya dari 2022 sampai 2024 total transaksinya berapa nih? Nilai transaksi dari judi online ini 2 tahun terakhir ini. Ya, baik. Kalau kita lihat perputaran transaksi terkait judi online di tahun 2023 itu sekitar 327 triliun. Oke. Lalu di 2024 kuartal pertama itu perputarannya kurang lebih 110 triliun. Menurun berarti? Ya, Baru kuartal pertama baru soalnya kuartal ya? pertama. Oke. Nah, kita belum bicara naik atau turun dulu, Mbak. Nah, itu perputaran itu kita lihat itu dari level deposit sampai level Ya. nanti layar-layar 8 atau 9 gitu ya. Nah, kita menghitung total deposit masyarakat ke rekening-rekening penampung ini totalnya sebenarnya berapa? Nah, di tahun 2023 itu kita catat sekitar 34 triliun. Masyarakat benar-benar mendepositkan uangnya Oke. ke situs-situs judi online ini. Artinya inilah potensial loss dari masyarakat apabila 100% masyarakat kalah 34 triliun ini yang hilang. Nah, itulah uang yang nanti jadi capital outflow. Ya. Karena memang sebagian besar dilarikan ke luar negeri. Ini kan mengganggu perekonomian nasional. Ini yang salah satu korban dampak sosial kemasyarakatan di Indonesia, sedangkan uangnya berputarnya itu multiplier efeknya di luar negeri gitu kan. Lalu judi online juga perlu kita perhatikan bahwa ini adalah sumber dari kejahatan lainnya. Begitu orang terjerat judi online, banyak dia melakukan pencurian. Betul, melakukan Banyak tindakan dia melakukan kriminal ya perampokan. untuk melunasi itunya. Banyak melakukan fraud. Ya. Nah, ini kan jadi masalah yang agak sistemik gitu kan ya ke masyarakat gitu. Banyak perceraian dan sebagainya. Oke, kalau dilihat tadi kuartal 1 aja tahun 2024 110 triliun ya. Jadi kemungkinan kalau menurut PPATK kuartal kedua jumlahnya akan meningkat. Ya, yang jelas dengan adanya Satgas pasti sudah ada tindakan. Ya. Nah, dengan ada tindakan pasti ada penurunan. Penurunan dalam arti apabila tidak ada Satgas kenaikannya bisa mungkin hampir 100%, nah kenaikannya tinggal 10% atau 20%. Oke. Nah, artinya dengan ada Satgas tetap bisa menurunkan perputaran uang judi online. Pasti itu. Oke, tapi tadi kan disebutkan ya oleh Pak Pratama bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memberantas judi online selain tadi menggunakan cara teknologi, yaitu tadi memblokir akses deposit. Ya. Nah ini PPATK kenapa tidak melakukan pemblokiran terhadap akses deposit itu, Pak? Ya, gini. Akses deposit pasti kita hentikan. Oke. Kominfo menginformasikan kepada OJK lalu kepada PPATK pasti kita hentikan. Yang jadi permasalahan adalah yang pertama di rekening layar deposit itu adalah rekening hasil jual beli. Seperti kemarin ditangkap oleh pihak kepolisian di Ciamis. Yang terakhir di Jakarta Barat. Oke. Sekian banyak rekening itu diperjualbelikan oleh masyarakat untuk deposit. Nah, umur Modusnya rekening begitu ya? iya, umur rekening juga nggak lama gitu kan. Cuma sebulan bisa ditutup, ganti lagi dan sebagainya. Dan ini perputaran cepat. Nah, begitu kita hentikan di satu titik, mungkin saldonya tinggal 10.000, Oke. 20.000, Oke. nggak ada lagi gitu kan. Padahal kita udah menghentikan ribuan rekening, itu kurang lebih kita mendapatkan nilai total akumulasi dari 44.000 rekening ya, yang kita hentikan saat ini, itu kurang lebih cuma 10 miliar. Padahal dari perputaran yang triliunan. Ini kan sudah... Baru 10 miliar? Iya, artinya perputaran itu sangat cepat gitu ya. Oke. Pas B, artinya begitu masuk dia pindahkan ke rekening yang lain. Jadi PPATK nggak terkejar ya ketika melakukan pemblokiran, mereka udah membuka lagi depositnya? Ya, pertama bagaimana kita mengetahui rekening-rekening ini yang digunakan sebagai deposit. Ya kan? Pertama informasinya tentu dari Kominfo. Betul. Yang kedua, sekarang modusnya itu dulu gampang sekali begitu kita buka website judi online, rekening terpampang di situ. Oke, sekarang? Sekarang kita harus masuk dulu. Oh, jadi harus jadi pemain dulu. Daftar dulu, baru Oke. dikasih nanti rekeningnya daftar ke sini. Oke. Bagaimana kita mencoba sekian banyak situs gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya adalah media masuk ke judi online juga makin beragam. Media deposit gitu ya. Oke. Bisa transfer, bisa QRIS, Kiris ya. bisa pulsa sekarang. Ya.
Oh bisa juga sekarang pulsa. Sekarang pulsa. Jadi Kalau pulsa, medianya udah semakin banyak ya, semakin media banyak. pembayarannya ya. Iya. Oke. Jadi Oke. makin banyak jadi. Kalau melalui pulsa itu kan kami juga nggak bisa mendeteksi gitu kan. Ini juga tentu masalah. Juga ada e-wallet. E-wallet juga cukup besar transaksinya yang depositnya melalui e-wallet. Dan itu transaksinya sangat cepat gitu ya dan itu tantangan bagi kita semua. Oke, tapi selain tantangan tadi, mediumnya ataupun medianya semakin beragam begitu ya, apalagi sih yang dihadapi oleh PPATK untuk memblokir itu tadi akses deposit? Ya, kita nggak ada, kalau memblokir kita hari ini kita ketahui, hari ini kita blokir bisa. Yang jadi permasalahan adalah saat diketahui itu posisi satunya tinggal berapa. Oke. Ya, kalau masyarakat baru deposit banyak di situ langsung kita henti pasti Oke. nilai saldonya akan besar. Ya. Tapi begitu kita hentikan transaksinya itu sudah delay beberapa waktu, itu uangnya sudah berpindah. Oke. Jadi mereka ini memisahkan antara rekening deposit dengan rekening pembayar, dengan Ya. rekening pencucian uangnya dan sebagainya. Oke, dari segi teknologi tadi udah dijawab ya oleh Pak Usman, dari segi akses deposit juga udah dijawab oleh Pak Danang dari PPATK. Saya mau ke bandarnya, karena tadi Pak Pratama, Mas Pratama udah sebut soal bandarnya. Ke Pak Santoso dulu. Pak Santoso, dari segi penegakan hukum sebetulnya Polri juga sudah membentuk Polri punya cybercrime. Tapi kenyataannya kita lihat yang ditangkap ini baru pemain-pemainnya aja, klasteringnya ini bandarnya ataupun operatornya seperti yang tadi Mas Pratama bilang itu belum ditangkap. Gimana dari Komisi 3 sebagai mitra kerja Polri melihatnya? Iya, untuk judi online ini saya kira dari Kominfo maupun aparat penegak hukum lainnya seperti peribahasa kura-kura dalam perahu gitu. Apa itu? Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu bandarnya, maksudnya? Pura-pura Ya nggak tahu termasuk bandar. juga jaringan-jaringan. Oke. Karena apa yang dilakukan oleh bandar judi ini, istilah politiknya ini dia sudah TSM gitu. Terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Sampai bagaimana membuat rekening, dia memobilisasi masyarakat desa untuk membuat itu, akhirnya tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Dan 2 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan statement bahwa, karena ini informasinya A1 juga, di Kementerian Kominfo sebenarnya ada oknum-oknum yang melindungi terhadap judi online ini, berupa yang tadi disebutkan Mas Pratama tentang IP address itu. Ya. Jadi kalau itu dilakukan sejak awal, mungkin ini bisa diminimalisir. Nah, untuk mencegah ini juga menurut saya memang agak sulit ya, karena fenomenanya ini seperti penyalahgunaan narkotika. Dibentuk BNN sampai ke bawah di tingkat kota, ternyata bukan malah mengurangi tapi penyalahgunaan narkoba, malah menggurita dan makin luas para korban itu. Sehingga kami di parlemen akhirnya, ini soal narkoba nih, akhirnya di dalam rancangan undang-undang narkotika dan psikotropika ini akan mengusulkan di dalam rancangan itu bahwa pengguna itu adalah korban. Oke. Kenapa? Karena saking banyaknya. Oke, dan termasuk tidak judi online juga korban berarti. Tapi para pelaku judi online kan korban. kalau judi online bukan korban, ini Apa? memang pelaku. Memang pelaku. Nah, untuk oke. memberikan efek jera, menurut saya, begitu data sudah didapat, siapa yang melakukan judi online kan terdeteksi. Termasuk kemarin pada saat kami RDP dengan rapat kerja dengan PPATK, PPATK kan menyebut bahwa ada di parlemen ini yang juga isinya bermain. mungkin pegawai sekjen DPR ataukah anggota Dua DPR. anggota DPR. Iya, itu kan terlacak. Nah, bagaimana jika yang terlacak ini, misalnya tadi saya prihatin tuh, ada anak di bawah umur 10 tahun dan 10 sampai 20 tahun, ini kan generasi muda yang harus kita lindungi masa depannya, sehingga kalau sudah ditemukan siapa yang menjadi pelakunya, mesti ada terobosan dari kita, dalam hal ini dari Satgas, mungkin pemerintah yang berkepentingan untuk melindungi ini, memberikan warning kepada yang bersangkutan. Misalnya sanksi, contoh misalnya, kalau anak
yang memakai atau main judi online yang mendapatkan beasiswa atau KJB itu dihentikan. Untuk memberikan sanksi. Tapi saya mau tanya soal penegakan hukumnya, Anda lihat memang masih lemah. Kura-kura dalam perahu tadi pura-pura nggak tahu. Berarti yang melindungi bukan hanya Kominfo, tapi penegak hukum juga melindungi. Anda mau bilang begitu? Ya, menurut saya masih setengah hati lah. Oh, masih setengah hati penegakan sehingga hukumnya apa yang terhadap judi disampaikan oleh Ketua BP 2MI itu akhirnya mengarah kepada siapa ternyata yang ada di belakang ini. Komisi 3 tahu nggak inisial T-nya? Kami tidak berani berandai-andai. Oke, tapi tahu. Iya. Tahu nggak mau disebut? Kami tidak mau berandai-andai. Oke, Komisi 3 aja nggak mau berandai-andai nih. Saya mau ke Komisi kita nggak 3 mau loh, hak berandai-andai imunitas karena loh. kan udah disebut. Punya hak imunitas. Saya mau ke Bang Usman dulu, Bang Usman. Jadi kalau menurut anggota Komisi 3 DPR, Pak Santoso, pemerintah ataupun Kominfo ini kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu, bahkan melindungi. Bagaimana ini Pak Usman? Ya, jadi kami kemarin Menkominfo menyampaikan ada 15 orang pegawai Kominfo yang terlibat judi online. 3 diantaranya sudah pensiun dan ini akan terus mungkin akan ada nama-nama baru ya, ada nama baru dan kita sedang merumuskan sanksi terhadap dia begitu. Nah, Menteri Kominfo sendiri ini kan pernah menyebut secara terbuka ya ada 5 orang misalnya seperti itu. Oke, jadi memang tadi ada tudingannya Kominfo, ada oknum-oknum di Kominfo yang sengaja melindungi penghapusan IP address itu tadi. Ya, tentu kalau kita mengetahuinya akan kita kenakan sanksi ya. Ya, kita kenakan sanksi ya seperti data yang tadi saya sampaikan ya, kita sedang merumuskan sanksi kepada 12 orang atau lebih ya, nanti kita lihat kalau memang ada tambahan data dari PPATK. Ya, yang terlibat judi online saja kita kenakan sanksi, apalagi yang tadi disebutkan istilahnya melindungi itu tadi. Oke, saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau menurut Pak Santoso, penegakan hukum dari pemberantasan judi online ini masih setengah hati. Saya ingin tanya, apakah karena ada orang kuat di Republik ini yang menjadi operator, makanya penegakan hukumnya masih setengah hati? Mana tahu saya ya. Anda udah pernah bilang loh di salah satu. Yang saya mau bilang begini loh, masyarakat sedang menunggu di tanggal 14 September 2024 ada satu klimaks pertama. Apa tuh? Ya, Satgas harus mengumumkan bandar besarnya. Kalau tidak ini Satgas gagal. Ya, kan di dalam Kepres. Kenapa 14 September? Tunggu, di dalam Kepres 21 tahun 2004 tentang pemberantasan judi online, percepatan pemberantasan judi online, itu akan ada evaluasi 3 bulan dari 14 Juni ya. Ini nanti adalah evaluasinya 14 September. Kalau tidak ada yang kemudian diumumkan, ya benar katanya Pak Santoso, ini main-main aja gitu loh ya. Main-main pemberantasan. Iya, jadinya masyarakat melihat sebagai main-main saja, cuman mau membuat satu gebrakan seakan-akan seolah-olah pemerintah itu care dengan implikasi judi online ya. Teknologi sudah disebut ya. PPATK sudah, kalau PPATK saya lihat kerja terus dan mempublikasikan ya. Tapi penegakan hukumnya saya dapat dari teman-teman cyber, mereka kerja memang ya. Mereka menangkapin ini. Itu saya apresiasi teman-teman cyber ya. Cybercrime dan Cybercrime, ya. Karena yang bisa ditangkap ternyata operator-operator kecil ya, yang ada di Indonesia. Karena secara hukumnya bisa dijangkau. Nah sekarang tanggal 14 September ketika evaluasi pertama, kalau bisa sudah ada yang ditangkap bandar yang mungkin diinisialkan oleh siapa? Bang Beni itu inisial T misalnya, atau siapa, apakah inisial F ya kan, atau inisialnya A ya, tangkap dulu, publikasikan ini bandarnya. Kita masyarakat kita itu juga masyarakat yang sebetulnya begini loh ya, dibuat senang gampang ya. Siapa yang mau dipotong dulu nih bandarnya nih ya. Jadi begitu, oh ada
Jadi yang lain bisa dilupakan. Kenapa sulit sekali sih menangkap bandar ini? Apa masalahnya di mana? Apakah orang bandarnya ini turut menyumbang? Apa orang kuat atau gimana? Kok sulit sekali nih? Ya, saya kan berkomunikasi dengan teman-teman penegak hukum juga. Ada hambatan dalam sistem hukum, ya. Bahwa di sana judi online itu sebagai Kamboja, legal. maksudnya? Kamboja dan Thailand legal, kan dioperasikan katanya dari sana. Sehingga ketika di sana legal, di sini tidak bisa melakukan penegakan. Tapi operatornya di Indonesia kan? Operator dari sana. Bandarnya? IP address-nya kan dari sana. Bandarnya itu yang tadi disebutkan kalau di bandar Indonesia. itu ada pun di Indonesia, dia kan harus deteksi dalam pidana itu bahwa dia terlibat dalam perbuatan tersebut. Nah, membuktikannya itu pertama pembuktian dulu, perbuatannya ada. Ya, oke. Ya, perbuatannya ada. Ketika kemudian di sana perbuatan ada, di sana mau ditindak, hambatannya nggak ada. Kita juga tidak ada mutual legal assistance kali. Oke, tahan dulu Pak Sugeng, kita akan bahas nanti lebih dalam bandar-bandarnya ini siapa aja. Apakah cuma inisial T atau ada yang lain? Apakah pemerintah juga tahu tapi pura-pura nggak tahu seperti yang tadi disebut oleh Pak Santoso? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.